Hari ini kita bakal nge-review mobil REV termurah se-Indonesia. REV Light bersama aku Amel. Aku Dini, welcome to Dua Otomotif. Oke, yang pertama apa nih? Kita mau... Yang pertama sih aku ini ya, pengen first impression dulu gitu. Oke, first Jadi impression. kan udah berkeliaran banyak nih REV ya di Indonesia ini. Dan belum pernah nyoba sebenarnya. Iya, aku pun ya. Nah, ternyata pas ketemu langsung nih, lucu banget. cute. Beneran lucu, beneran gemes Iya. gitu ya. Kirain mobil mainan, ternyata beneran mobilnya. Iya. Soalnya emang ya pasti udah pada tahu ya, tahun 2023 kemarin tuh nih mobil ngehits banget nih gitu kan. Terus Gias tahun lalu dia ngeluarin versi yang termurahnya gitu. Ya ini versi REV Light ini. Terus kita juga pengen kasih lihat gimana sih experience naik mobil listrik. Bener, nantilah Ya. kalian bisa lihat ya. Terus apa nih dari eksterior dulu kali ya? Oke, Mbak boleh. Dini? Nah kalau secara ukuran nih ya, kayaknya ini setengah dari mobil biasa gitu nggak sih? Betul. Ukurannya sendiri panjangnya itu 3 meteran ya, 2,9 meter ya, 3 meter lah ya. Kalau untuk apa nih kata ngomongnya? Panjang. Lebar ya? Lebar ya? Lebar mah gini. Oh ya, kebalik kalau gitu ya. Lebarnya 3, panjangnya tuh lebarnya 1,5, panjangnya 3. Oke. 3 meter. Dan itu kita bisa gini ya. Betul, bisa kamu peluk mobilnya. Lucu banget nih Betul. mobil. Kayak mobil mainan ya? Bener. Tadi tuh kayak tampak depannya berarti sebenarnya kalau ini walaupun versi light tapi udah dimodif ya, Ya, gitu udah ya. dimodif Jadi sama udah ada LED, lampunya udah LED, Terus terus dia ada- ada lampu tengahnya juga kan. Sebenarnya kalau yang light itu nggak ada lampu tengahnya, Oh, Mel. oke, Jadi berarti cuma ini- yang long range aja yang Ya, ada ya, lampunya. 10 ya berarti untuk menambah-nambah aksesoris. Ya, Kok nah, aksesoris? ganti Ganti lampu ya, oke. Nah mungkin kita melihat bagian sampingnya itu REV harus. Light Jadi ini jangan cuma kali dari ya. depan doang, dari sampingnya Benar. juga lucu nih. Dari samping tadi 3 meter nih. Kalau kita Ya. hitung dengan jarak ini, tuh. Kelamaan. Bahkan begini aja udah nyampe kayaknya. sorry. Jadi oke, dari tampak sampingnya Ya. nih gitu ya. Tampak sampingnya udah kelihatan bannya dulu deh. Oh, aku pikir kamu udah kelihatan kotornya enggak ya? Sudah tadi kita dibahas bahas ya, kan. oke. Nah, untuk bannya segini guys. Bannya kecil banget. Kecil banget. Kayak ban Coba tebak ringnya Dalam- berapa? ringnya itu nggak mungkin 16, jadi mungkin 10 ya. Oh, salah. Oh, Tambah salah. 12. 12. Ringnya tuh 12. Jadi even sama motor Furio itu lebih gedean motor Furio ya daripada Pandininya. Oke. Tapi lucu sih, emang harus dicocok lah ya sama Iya. mobilnya yang compact, Cocok kayak kecil. buat cewek-cewek kayak kita nih gitu kan. Buat nganter anak sekolah, buat belanja ke pasar gitu, buat jajan bakso di pinggir atau di gang, dalam gang gitu yang kecil-kecil gitu. Kalau dari samping tuh kamu ngeliat mobil ini kayak apa? Maksudnya kayak apa? Kayak mobil lah. Ya benar. Masa kalau dari samping tuh kamu ngeliatnya kayak apa nih? Kayak mobil bukan? Kayak gitu. mobil-mobil futuristik gitu loh. Kirain tuh di pikiran aku cuman ada di kartun gitu ya. Ya, Ternyata ya. dia beneran ada di dunia nyata ini gitu. Iya. Mobil ajaib, mobil Iya. masa depan nih kayak Sama. Doraemon ya gitu. Nah dulu itu ya aku berpikirnya si REV ini hanya untuk 2 orang aja yang bisa masuk. Betul, karena kelihatannya memang ya udah kan mobilnya ramping terus ini bagasi gitu Iya kan. benar, ternyata untuk 4 bisa ya. Ya, 4-seater. Jadi semua tipenya long range, standar sama yang light ini tuh bisa sampai 4-seater ya. Karena di belakangnya tuh ada 2 gitu. Sebenarnya kalau anak kecil kayaknya muat sih sampai 3 orang. Tapi kalau dewasa 4 aja cukup, 2 depan 2 belakang. Oh, oke deh. Dan sedikit info aja ini udah lapisannya udah anti kabut ya, anti kabut. Oh, Jadi kalau misalkan hujan nih, Heeh. kan suka berembun gitu kan. Nah itu tuh dia udah punya sistemnya sendiri jadi nggak berembun tuh Oh bagian itu belakang. semua tipe? Iya karena dia nggak ada wiper belakang kan. Oh Makanya iya, dikasih karena dia udah ada garis-garis ini ya. Betul. Kenapa ya namanya REV ya? Air Evolution maybe. No, maksud aku EV kan electric vehicle. Nah ya udah kejawab kan. Maksudnya, kirain Anda tahu ya kan Anda reviewer juga. Oke, baik. Jadi gitu, air kan berarti ringan ya Ya. mungkin ya. Jadi merepresentasikan nih mobil tuh ya udah Ya, mobil ringan dibawa ringan. kemana-mana gitu ya. Mau- Ringan dalam bahan bakarnya juga. Benar. gitu. Nah kalau bahan bakar tadi kan, kok bahan bakar sih? Ya benar sih. bahan bakarnya listrik kan. Iya benar. Dan ini tuh nggak kayak tipe kamu setiap pakai ngecas gitu, tergantung pemakaian juga. Mel. Seminggu tuh kamu bisa aja cuma ngecas sekali.
Ya tergantung jarak tempuhnya Iya, kita sih. Oke. betul. Terus bagasinya gimana bukanya? Nah, Oke, wow. tada! Kosong. Iya, kosong. Bukan kosong, maksudnya ini memang space-nya kecil ya, karena memang mobil mini gitu. Semuanya, mau yang tipe termahal long range pun juga bagasinya segini Mel. Ya. Kecil banget, jadi emang cuma muat nih kayak gini nih. Ya. Ini kan si apa? Charging, Kitnya kan buat portable chargingnya, portable chargingnya. Terus ini kalau misalkan ban kita, oh ya, BTW REV ini nggak ada ban serep ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ban kamu kempes atau bocor itu nanti dia udah ada kayak kitnya sendiri. Berarti nggak bisa ke tambal ban ya, Mbak? Bisa nambal sendiri jadinya. Jadi kayak Oh, nambalnya tuh manual sendiri gitu lah, pakai dimasukin cairan terus dipompa, nanti si cairan itu akan mengeras. Jadi dan ketambal menutup sendiri. lubangnya. Ya, betul. Oh, oke. Kita tutup lagi. Ya. Nah, aku penasaran sama interiornya sih jujur, kayak Kayak mobil apa ya, listrik tuh gitu kayak ya. apa sih gitu. Mobil listrik Perbedaannya dengan mobil biasa gitu. Pas Kesudah kita dalam. benar. Nih first time sih ya aku merasakan Wuling REV di dalamnya. Jadi dia panelnya nggak terlalu banyak ya kan, kayak lucu aja gitu. so light gearnya. kan, Iya, seperti so light, tipenya benar-benar light sih, gitu. light. Nah kalau light tuh apa aja ya Mbak? Maksud aku kayak perbedaannya atau yang kita dapat tuh originalnya sebenarnya apa gitu? MID-nya tuh cuma di sini aja. Cuman ya udah, kalau yang di long range itu kan ada yang panjang ya. Oh ada iya tambahannya aku lagi. lihatnya berarti long range ya karena Iya, dia sampai sini betul. gitu. Itu namanya head unitnya ya. Jadi head unit itu ada nambah di tengahnya gitu. Tapi kalau yang standar sama yang seal light itu cuman di MID ini doang. Tapi udah dapat head unit. enggak, kalau yang standar enggak. Oh, standar dan light tidak. Berarti ini sudah dimodifikasi juga ya, Betul, ditambahin ya. head unit. Ini udah ditambahin head unit sendiri sama si ownernya Oke. gitu. Terus yang ngebedain juga tuh ini airbagnya cuma satu, cuma di sini. Oh gitu. Jadi penumpang nggak dapat ya. Oh. Dan speakernya cuma satu. Speakernya Cuma satu di sini. Di sini, sorry, di sini. di bawah ya speakernya. Cuma di pengemudi Oh, doang. terus kalau ini apa ya? Berarti Itu yang masih aku cari tahu sih, ini tuh apa. mungkin dia speaker kecil ya? Enggak, kayaknya. Oh, enggak ya. Enggak Oke, sih, sorry. enggak sih. Jujur aku kirain kan mobilnya kecil ya, cuman 3 meter kan tadi panjangnya ya. Ternyata di dalamnya tuh cukup luas gitu untuk penumpang yang sebelah sini ya. Betul, Cuman di belakang kita belum cobain karena agak susah masuknya, ya nggak sih? Gitu. Jadi kayak di sini sih enak, bisa selonjoran gitu kaki aku. Nah terus kayak ini nih pertanyaan aku, kan ini mobil listrik ya. Yang mana kan kita tahu ada mitos kalau bombastic side eye. kalau misalkan apakah di saat kita mau mengemudi mobil listrik itu kita harus memakai sepatu, kalau enggak kita kesetrum? Ya enggak dong Ibu Amelia. Ini sudah Enggak dirancang gitu ya? dan didesain Oke. seaman mungkin untuk pengemudi dan penumpangnya gitu. Jadi baik. tidak akan Tersetrum ya. Kayak dia lewat jalanan banjir gitu juga nggak akan kesetrum ya. Aku tuh Iya, nggak aman ngerti sih. polanya si mobil harusnya listrik aman gitu. ya, harusnya aman ya. Karena kan sebenarnya listrik itu cuman kayak bahan bakarnya untuk dia ngejalanin aja gitu. Tapi Ya udah nggak usah dijawab Mbak Dini, nggak masalah. Mungkin kita dapat jawaban itu dari kolom komentar. Iya. Terus kita coba nyalain AC-nya guys. Nah kita nyalain AC-nya mungkin gini doang ya. Jujur nggak tahu. Oh, ya adem sih ya gitu. AC-nya dingin, AC-nya dingin. Tapi ya memang cukup berisik AC-nya. Ya wajar sih ya. Kayaknya aku sih nggak begitu terganggu sih kalau misalkan ada suara AC kayak gini, ya masih nggak masalah. Menurut aku yang penting tuh dingin sih. Bener. Nah di situ ada tombol E atau S, apa tuh? Ini tuh mode berkendaranya, jadi eco atau sport. Jadi ada 3. Ada eco, ada normal, ada sport gitu. Oke, nah ini lagi Eco Kita ya. pakai yang Kalau Eco. kita pencet sekali, dipencet ya? Iya, dipencet. Kita pencet sekali dia berubah jadi normal. Oh, Pencet oke. sekali lagi berubah jadi sport, dan Wow. pencet sekali lagi balik lagi ke eco. Oh baik. Nah ini tuh juga nggak ada P. Kayak Iya. apa? Nggak bisa parking, mesti kayak aja gitu. normal sama ditarik Iya. handremnya ya. Emang ternyata diciptakan Wuling REV ini
untuk ibu-ibu yang suka belanja membawa plastik-plastik bungkusan makanan ya. Habis beli gorengan Iya, kayak gitu habis ya. ngabuburit gitu. Ternyata di sini ada, lihat nih kameramen tuh. Dia ada buat menyediakan gantungan. Iya, gantungannya ada 2 ya. iya, gitu. terus sebelahnya nih apa ya? Ini ada port USB juga buat Oh, port ngecas USB, sama kalau oke. misalnya kita mau kabel data gitu lah. Ini bisa di sini gitu. Oh, Tapi oke. mau ngecas juga gimana nih? Bisa ada portnya. Baik, Portnya di ada sini di ya. sini. Oke. Nah, dia karena kalau biasanya mobil-mobil yang standar ya, itu tuh kan ada kompartemennya di sini ya, dashboardnya lah. Dia hanya sesimpel ini ditambahin sama keranjang. Ya, itu keranjangnya kayak pengganti lacinya ya. Iya benar. Tapi ini tuh untuk HP juga Bisa. aman sih, di sini juga bisa. Ya, cup holdernya udah ada 2 ya. Benar. Di pocket side-nya juga udah ada. Ya iya iya iya. Oke, Cukup lah ya. cukup. Buat antar jemput anak, buat ke kantor, buat cuman sekedar beli jajanan ke dalam gang, kalau tangannya getar. Capek ya Mas. Oke, udah sih gitu aja. Dan joknya juga enak sih. Iya. Nyaman gitu. Jadi kayak ya udah Tapi headrestnya kayak ketinggian. Enggak sih, ini Iya, ya. headrestnya juga enak sih Mbak. ya lumayan lah Jadi ya. aku bisa bobo. Cuman emang ini bahannya masih fabric ya, bukan sintetik leather gitu. Oke, itu dari tampak depan gitu ya. Nanti aku mau nyobain nih duduk di belakang seperti apa. Sekarang aku mau nyobain duduk di belakang. Sini kameramen. Kita aduh gimana caranya ya? Mungkin gini ya. Oh, monyong. Oh, oke, sorry. Jadi begini bisa dimajuin kali ya? Bisa dimajuin. Oh, oke, baik. Nah, jadi ini adalah perjalanan aku untuk menuju ke belakang. Perjalanan ini. Anda sudah ada di belakang. Oke, kita coba. Oh, agak sempit ya kalau saya ya. Oke, kita udah di bagian penumpang yang bagian belakang ya. Oke, belibet nggak masalah. Nah, karena emang ini posisinya jok Maju. depannya masih agak maju, jadi ya udah ya kayak Masih. ya masih enak. Cuman kayaknya gini deh maksimalnya. Sebenarnya kayaknya kalau dimundurin nih, kalau berdasarkan dari relnya, itu masih muat, kita paling sejengkal. Iya ya. Cuman mungkin yang badannya kecil-kecil gitu nyaman ya. Tapi kamu pun juga masih bisa menurut aku. Maksudnya aku nggak kecil. Oke, kita balik lagi. Ternyata di belakang juga sudah dilengkapi dengan safety belt ya. Ya kayaknya kalau 3 anak nggak prefer naik wuling deh. Kayaknya naik pulang. Nah oke, kalau bagian belakang sih sebenarnya joknya hampir sama ya rasanya dengan yang di bagian depan gitu. Nggak ada perbedaan. Cuman emang kalau untuk headrestnya terlalu rendah menurut aku. Iya. Jadi dia harus agak gini. Mungkin emang diperuntukkan untuk anak-anak sih menurut aku ya. Jadi dia tuh segini cukup ya. Kalau aku yang tinggi 160. Kalau tidur kan Oke. terus ini kayak kaca-kaca di pesawat ya. Iya sih. Iya kan? Ya benar juga kalau Iya. dipikir. Iya benar. Dan dia juga udah ada pegangan tangannya. Apa ini namanya? Handling system. Salah gue. Hand grip. Apa ya? Hand grip. Itu sih nanti kita akan nyobain ya berkendara bersama Wuling REV Lite ini seperti apa gitu. Karena kita berdua belum pernah. Sama jadi sekali belum kayak pernah. apa nih bawa mobilnya? Terlalu heboh. Oke, cukup. Ya udah, silakan melihat berkendara kita seperti apa. Let's go. Naik Wuling. Kok naik Wuling? Lucu sih ini ya kayak. Kamu tahu kayak film-film Doraemon nggak yang mobil-mobil masa depan gitu? Iya benar. Desainnya yang ramping banget, Sumpah sih kayak depannya tuh kayak plong banget gitu ya loh ternyata. kan? Ya karena layar jendelanya sendiri tuh gede gitu. Terus blind spotnya juga nggak ganggu banget. Iya. Lucu sih, aku pengen coba sih Ayo, nanti kita coba ya Mbak Dini. Ini gemes. Gimana terus kamu coba kali ya? Iya, terus ternyata tuh aku dari tadi nyari mana sih untuk nurunin jendela. Ya ternyata di sini dia. Kita parkir. Kiri. Ini mending ke sana deh. Oh ada mobil, tapi kita yang depannya ada kali ya? Di depan mah ditutup. Enggak, yang satunya lagi.
Tapi apa itu, enteng nggak kamu? Apa kayak ngegasnya tuh beda nggak sama mobil biasa? Kalau ini kan REV ini kan ada 3 kan modenya kan, ada mode eco, normal, sama yang sport. Nah kalau sekarang kita lagi pakai yang mode eco, which is itu ketika kamu nginjek si gasnya itu kayak butuh agak dalam dikit gitu, karena kan dia kan eco ya, jadi Iya. menghemat lah ya. Sama sih aku emes sih ini. Jujur lucu ternyata. Lucu banget ya, Nggak cuman luarnya, ternyata dalamnya lucu. tamping banget. Mau coba? Mau coba. Oke. Oke. Tadi aku udah nyetir, sekarang gantian experience dari Ibu Amelia menyetir REV lah. Ini harus digas ya? Ya, karena tadi aku bilang kan, yang modenya itu eco, jadi dia kalau mau jalan kamu agak dalam tuh. Cute. Rasain dulu. Kayak lagi nyetir mobil mainan ya. Sumpah, ternyata tinggi banget view-nya dari pengemudi. Tuh, Aku agak takut gitu jujur ya. karena bukan mobil kita ya. Lucunya Suka. ringan, gemes. Coba kita coba belnya ya. Bel. Hah, ini ada belnya, nggak ada belnya dong? Ada nih, klakson. Nah, Lucu dia. Kita coba. kayak nyetir mobil mainan sih. Iya bener. Kayak versi bom car yang ada atapnya ya? Oh enggak ya? Enggak dong. Ini kayak kalau ngatur anak sekolah. Ya cocok sih. Ya ini memang kayaknya mobilnya diperuntukkan untuk ibu-ibu ya, Iya. atau mahasiswa-mahasiswa yang kayak untuk berangkat kuliah doang dari kosan. Kita coba kemana Drift. ya? Enggak dong, kalau nge-drift takut banget gue. Takut banget. Gak apa-apa loh. Tapi lucu sih ini, udah kayak mobil, beneran mobil gitu. Kirain tuh mobil mainan loh. Mobil mainan yang pakai aki-akian itu ya? Iya, mesti AC-nya juga dingin gitu. Cukup lah. Gemes sih. Banget. Jujur nih kayaknya punya di rumah satu enak deh. Wah, boleh Kayak beli sih. kacang. Ya kayak tinggal ngeluarin 10.000 dapet tuh ya mobilnya. Lucu sih. Sekian dulu review Wuling REV Lite kita hari ini. Jadi tonton terus di Otomotif buat lihat kita mau nge-review otomotif. apa lagi. Ya, mobil apa lagi. Dadah, jangan lupa Bye. follow, like, comment, subscribe. Bye. Bye.